Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Bahkan semalam saya sudah membeli kafan dan saya sampaikan kepada istri, jangan tunggu saya pulang sampai ini persoalan dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. Walaupun semalam bom gas air mata di atas kepala saya bom, padahal kita di posisi tidak pernah rusuh, tapi alhamdulillah sudah membaik, sudah kembali ke rumah habis dari rumah sakit. Mohon doanya, doakan para guru kami, Ustaz Arifin Ilham, para habaib, Habib Rizieq dan yang lain-lain, dan Allah beri hidayah kepada pemimpin kami agar mereka lebih baik lagi. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Dan urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Tapi Allah menutupi aib kita. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menhayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menhayati, tidak menhayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatul riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lulus untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam
tubuh badan kita saat kita dikuburkan, Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi munkar nakir. Kalau anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rauhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya. Terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Terus ternyata istrinya tak nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati, ya sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kau malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab, na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala. Kemarin ada yang kirim Instagram, dia bertanya, kenapa saya setiap berbuat kebaikan dinilai sama orang lain buruk? Ini riya, ini apa? Saya bertanya, kamu kerjakan ini lillahi ta'ala bukan? Dia bilang, ya karena Allah. Ya udah, tak usah lihat apa kata manusia. Biarkan saja. Kalau anda berduli apa kata manusia, berarti itu bukan lillahi ta'ala. Dan jangan harap manusia puas. Jangan harap manusia ridha. Makanya yang kita harus menjadi target buat kita adalah semata-mata apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Dan itu yang disebutkan kata ikhlas. Sungguh, kalau kita fokus seperti ini, insya-Allah tenang hati kita. Yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat, pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yawmal jum'ah, berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun melabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan. Wajib kita percaya takdir Allah, dan kita lawan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus berbelajar kepada Allah, karena tidak ada bala yang Allah turunkan pasti berlaku perilaku kita dan dosa-dosa kita.
dan bagaimana Allah angkat bala dan taubat kita. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan batin, termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludah ya. Tiup sampai ke ujung kaki. Orang tua yang punya anak sedang tidur, belum terbiasa mengamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi, ya siapapun dia, termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jamaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengobat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring. Mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi